Halo teman-teman, perkenalkan saya Rafael. Dan saya Filbert. Dan saya Jeremia. Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi semboyan bangsa sejak turun-temurun. Akan tetapi, seberapa pentingkah Bhinneka Tunggal Ika? Pentingnya mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di tengah-tengah keberagaman bangsa Indonesia agar kita bisa dapat hidup saling bahu-membahu tanpa adanya rasa saling membedakan, serta untuk memperkuat persatuan bangsa Indonesia agar tidak mudah terpecah belah. Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan Indonesia. Maka tanpa Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia mungkin sudah terpecah belah. Sebagai semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi norma dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang kaya akan etnis, suku, budaya, ras, dan golongan. Agar kalian dapat memahami sebegitu pentingkah Bhinneka Tunggal Ika bagi Republik ini, mari kita lihat di sisi lain Indonesia di saat Bhinneka Tunggal Ika tidak berlaku lagi. Menjadi sejarah kelam bagi dunia olahraga Indonesia. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan. It's thought to be the deadliest stadium disaster in more than half a century. Aksi bentrok antara kelompok suku Dani dan suku Mee di Kampung Urumusu di Sebagai semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika sudah sangat berperan penting dalam menciptakan harmoni ataupun kelarasan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, baik dari segi sosial budaya, ekonomi, maupun gender. Keharmonian yang akan memperciptakan persatuan dan saling mencintai. Namun tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan dalam ketiga aspek keberagaman masyarakat Indonesia ini. Permasalahan sosial budaya yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan, ialah permasalahan tentang stereotip buruk terhadap etnis Tionghoa di Makassar pada konflik etnis pada tahun 1997 dan pasca konflik. Kerusuhan Makassar 1997 ialah konflik yang menimpa etnis Tionghoa di Makassar, di mana kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15 September 1997 ini disebabkan oleh karena terbunuhnya seorang bocah 9 tahun oleh seorang Tionghoa yang mengidap gangguan jiwa. Akibatnya, banyak tokoh orang Tionghoa yang dijarah dan dibakar oleh massa. 5 korban tewas, kerugian sekitar 17,5 miliar rupiah, 77 mobil dan 85 sepeda motor hangus dibakar, dan munculnya stereotip atau prasangka bahwa etnis Tionghoa adalah pendatang yang hanya ingin mendominasi bidang perdagangan dan menjajah perekonomian negara Indonesia. Apa seharusnya upaya yang bisa kita ambil? Seharusnya kita mendorong dialog antara kelompok etnis Tionghoa dan PBB ini untuk saling memahami dan mengatasi stereotip dan prasangka yang telah ada. Mendorong pendidikan tentang sejarah, budaya, maupun kontribusi orang Tionghoa dalam pembangunan agar stereotip serupa tidak berlanjut ke generasi selanjutnya.
Selanjutnya ada permasalahan ekonomi yang terjadi ketika COVID-19 melanda Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan yang harus mengalami penurunan ekonomi yang sangat tajam akibat kurangnya pemasukan dari bidang pertanian yang menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian Sulawesi Selatan. Ketika seluruh daerah menerapkan sistem lockdown, disitulah juga pertanian di Sulawesi Selatan harus berhenti sejenak, yang membuat tidak adanya hasil panen sama sekali yang dapat dimasukkan ke dalam ekonomi Sulawesi Selatan, yang mengakibatkan akhirnya penurunan ekonomi Sulawesi Selatan harus menurun sangat tajam. Upaya yang dapat dilakukan agar menghindari hal-hal seperti ini terjadi lagi, itu seperti membuka banyak lapangan kerja baru agar tidak lagi bergantung kepada bidang pertanian yang ada di Sulawesi saja. Dan selanjutnya ada kesetaraan gender. Seorang polisi bernama Bribtu As berusia 25 tahun didakwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu KDRT di kota Parepare, Sulawesi Selatan, dan dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa. Sidang dengan agenda pembacaan tuan-tuan terhadap Bribtu As berlangsung pada Senin 4 Desember. Namun kejadian KDRT tersebut dilaporkan oleh istrinya bernama AA pada Selasa 21 November. Kasus ini terjadi di perumahan Grand Sulawesi, Kecamatan Bacitiki, Parepare, Sulawesi Selatan. Bribtu As didakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya nama AA dan dituntut penjara selama 2 tahun diajukan oleh jaksa. Selama sidang, AA membuat kegaduhan dengan protesnya terhadap tuntutan yang dimiliki terlalu rendah. AA tidak puas dengan tuntutan jaksa yang dianggapnya terlalu ringan, mengingat perbuatan suaminya yang telah berulang kali melakukan kekerasan terhadap dirinya dan ibunya. Konseling dan mediasi melibatkan pihak profesional seperti psikologi atau mediator untuk membantu pasangan ini menyelesaikan konflik mereka secara damai dan membangun hubungan yang sehat. Peningkatan kesadaran dan edukasi, mengadakan program pendidikan dan sosialisasi tentang KDRT bagi anggota kepolisian dan masyarakat serta umum untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Kita sebagai penerus bangsa Indonesia, generasi emas 2045 haruslah mau menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Jangan pernah mau pandang enteng Bhinneka Tunggal Ika, sebab semboyan tersebut yang telah mempersatukan kita dan mempererat kita sebagai bangsa Indonesia, meskipun kita berbeda-beda suku, agama, ras, dan adat. Bila tidak menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, maka persatuan dan keharmonian yang ada di Indonesia akan hancur dan terjadi perselisihan dan konflik di mana-mana, sehingga bangsa Indonesia dapat hancur lebur. Maka dari itu, ingatlah kawan-kawan, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, semua dilakukan untuk Indonesia Raya.